mantan asisten presiden direktur PT XL Axiata, Hairiantira alias Rian, masih menjadi misteri. Pasalnya pengakuan tersangka Andi Wahyudi selalu berubah-ubah pada kepolisian. Timnet mencoba menelusuri jejak kematian Rian, mulai dari tempat kejadian perkara di Garut hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di Brebes, Jawa Tengah. Berbagai kejanggalan menyelimuti kematian Hairiantira alias Rian, mantan asisten presiden direktur PT XL Axiata. Rian sempat dinyatakan hilang selama 9 bulan. Kenyataannya, ibu dua anak tersebut tewas dibunuh oleh teman dekatnya Andi Wahyudi. Timnet sempat menyambangi keluarga Rian di Brebes, Jawa Tengah. Saat ditemui, Rukmila, ibunda Rian, masih tak percaya dengan nasib putrinya yang berakhir tragis. Kepada kami, wanita parubaya tersebut bercerita tentang perjuangannya mencari Rian sebelum identitas anaknya berhasil terungkap. Keluarga sempat terkecoh saat ada pesan singkat yang datang dari nomor Rian pada 4 November 2014, 4 hari setelah Rian dibunuh. Satu ke saya, ke keluarga saya, mengatakan kalau Rian sudah menikah. WhatsApp. Itu ke ibu? Iya, ke keluarga semuanya gitu, ke grup WhatsApp grup. Dia bilang katanya pada hari Sabtu dia menikah dengan seseorang, bilangnya. Dia mendapatkan mobil, dia mendapatkan rumah, dan dia nggak usah dicari, bilangnya begitu di SMS itu. Nah itu kita terkecohnya di situ. Ibu sempat telepon saat itu? Telepon, tapi nggak diangkat, nggak masuk. Cuma SMS masuk ke kita. Itu yang pertama? Pertama, SMS. Itu berbarengan. Nah, bareng tapi dengan memberitahukan kalau dia menyerahkan anak ke mantan suaminya, gitu. Ke ibu juga? Ke sana, dari sana ditunjukkan ke saya, gitu. SMS-nya isinya dari nomornya Rian? Isinya apa? Bapak Dian, kan biasanya nggak bilang Bapak Dian, gitu. Kalau Rian bilang Mas Dian biasanya gitu. Bapak Dian katanya, tolong jaga dan asuh anak ini, katanya gitu. Karena saya akan pergi mencari satu tujuan, bilangnya begitu. Nah, tahunya saya itu tanggal 4 November janggal. Tanggal 30 si Andi membunuh anak saya. Itu, jadi tahunya kejanggalan tuh setelah anak saya mati, gitu. Setelah sekian lama mencari, Rukmila akhirnya mendatangi rumah tersangka Andi Wahyudi. Tepatnya pada bulan April 2015. Di rumah Andi di Jati Bening, Bekasi lah, Rukmila kemudian mendapati mobil milik Rian. Saat itu Andi berkukuh ia tidak mengetahui keberadaan Rian. Mobil Rian yang ada di rumahnya sudah berpindah tangan lantaran Rian punya hutang. Namun Rukmila tak percaya begitu saja. Karena tak ada bukti hutang piutang Rian dari Andi, Rukmila melapor ke polisi. 9 Juli 2015, Andi akhirnya ditangkap karena terbukti memalsukan dokumen mobil milik Rian. Setelah ditahan, 5 Agustus 2015, Andi baru mengaku kepada Rukmila jika ia telah membunuh Rian di sebuah hotel di Cipanas, Garut pada 30 Oktober 2014. Andi berdalih ia membunuh Rian karena tersinggung oleh ucapan korban. Jelas sekali. Faktor utamanya dia kepengen ngambil hartanya, kan gitu. Harta apa aja Bu yang diambil? Ya, itu diantaranya barang-barang yang dibawanya itu, kan umumnya itu orang pergi membawa tas, kan. Dalam isi tas itu tuh macem-macem. Ya macem-macemnya tuh apa saja itu yang dibawa sama dia. Utamanya nggak lepas kan dari yang namanya kartu ATM itu nggak pernah lepas. Buku tabungan, apalagi isi mobilnya, ibu tahu sendiri. Laptop, namanya itu mobil buat pergi kerja. Sertifikat rumah yang dia beli di Kucica E13.
Terus ya banyak lagi lah yang lainnya. Dari kediaman orang tua Rian, kami lalu mendatangi lokasi di mana Rian dibunuh, yaitu di Hotel Cipaganti, kawasan Tarogong Kaler, Garut. Dari rekaman kamera pemantau hotel tanggal 30 Oktober 2014, mobil Rian memang masuk hotel. Rian dan Andi tak lama keluar dari mobil. Andi sempat menghubungi seseorang sebelum akhirnya masuk ke kamar hotel. 3 jam berselang, Andi keluar dari kamar hotel, kemudian membawa mobil milik Rian. Sayang, saat kami datang, pihak hotel enggan memberikan keterangan apapun terkait kasus ini. Jauh sebelum jasadnya teridentifikasi, Rian telah dimakamkan di TPU Cibunar, Garut pada 1 November 2014. Saya kuburkan hari Sabtu sekitar jam 12, saya beres gali, terus penguburan sampai mungkin jam 4 dengan warga di sini. Dan ada dari pihak rumah sakit 2-3 orang. Polisi sementara masih mendalami motif di balik pembunuhan Hairian Tira atau Rian. Kesimpulan sementara, pembunuhan Rian merupakan pembunuhan berencana. Kita bukan hanya melihat dari sebelum peristiwa, tapi kita juga melihat setelah peristiwa apa yang dilakukan oleh pelaku. Misalnya begini, mengapa dia mesti mengganti plat nomor mobil? Kalau tujuannya tidak untuk menyamarkan identitas. Orang aneh sekali mengganti plat nomor mobil, di mana polisi pasti mencurigai banyak razia dan sebagainya. Itu indikasi satu. Indikasi kedua, mengapa dia habis membunuh kalau dia panik mesti menghilangkan identitas korban, merusak wajah, tubuh, dan sebagainya. Itu kan barang yang aneh. Kemudian yang ketiga, katanya dia mau bilang istirahat sejenak karena capek perjalanan dari Jakarta. Itu hotel, kalau istirahatnya short time, 4 jam, itu harganya 125.000, 150.000 per 4 jam. Tapi dia membayar 300.000 untuk istirahat 24 jam. Berarti ada sesuatu. Sehingga kalau 24 jam, petugas hotel nggak akan ngecek. Besok hari baru dicek. Jadi dia punya kesempatan yang agak panjang untuk melarikan diri. Nah, dan yang paling pelak adalah dia kemudian menguasai barang milik korban. Oh, ini barang sesuatu yang sudah direncanakan prosesnya, bukan tiba-tiba. Apalagi kemudian membuat surat, dokumen palsu, dokumen seolah-olah dibuat oleh korban, mengambil BPKB-nya. Tersangka Andi Wahyudi telah mengakui perbuatannya. Namun pembunuhan Rian masih menyimpan misteri, mulai dari motif hingga kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain selain Andi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.